Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Seperti ini, nilainya 2,1 miliar hingga 2,6 miliar rupiah. Harganya makin mahal kalau berada di lokasi-lokasi yang sulit dijangkau. Namun di balik nilai jumbo proyek BTS ini, masih ada banyak subkontraktor yang digantung nasibnya. Sebagian dari mereka belum dibayarkan pekerjaannya hingga kini. Ricky adalah salah satu subkontraktor yang bernasib serupa. Hingga Agustus 2023, perusahaannya masih memiliki piutang hingga 70 miliar rupiah ke kontraktor BTS Bakti. Subkontraktor menilai panjangnya rantai pasok proyek BTS Bakti 2021 bertele-tele hingga membuat pekerjaan terlambat. Bapak bisa bayangkan, saya di Sulawesi untuk tunggu material pagar itu sampai 4-5 bulan. Teman-teman kita yang ada di pulau, bagaimana kita harus ngambil tindakan? Apakah mereka stay di situ menunggu sampai pagarnya datang? Atau kita pindahin dulu ke lokasi kota, nanti begitu material pagarnya datang, kita mobilisasi lagi ke sana, itu kan perlu cost. Dan nggak ada yang cover. Itu satu. Yang kedua dari kerugian sisi material kita adalah, jadi berapa banyak semen yang sudah mengeras, berapa banyak pasir yang terbawa air sedemikian lama, material kerikil yang memang sudah dicuri orang, ya itu otomatis tidak bisa digambarkan bagaimana sisi kerugian kita. Belum kita harus menanggung tim-tim idle yang berbulan-bulan tidak bekerja, tapi secara bahan makanan atau tanggung jawabnya kita harus selesaikan ke mereka. Celakanya, meski nilai kontrak untuk konsorsium sudah dibayarkan hingga 100% di tahun 2021, nasib subkontraktor justru berbeda 180 derajat. Pekerjaan mereka belum dibayarkan, meski proyek sudah diselesaikan 1,5 tahun silam. Waktu saya ketemu dengan Bakti, Desember lah kurang lebih, bahwa Bakti itu sudah bayar semua ke para konsorsium. Kurangnya saya nggak tahu apakah kurang retensi aja 5% atau sebagainya. Nah, info terakhir dengan mereka adalah mereka sudah bayar. Dibuktikan dengan pemberitaan juga bahwa Bakti sudah mengeluarkan pembayaran kepada para konsorsium. Dan saya tuh juga tanya ke konsorsium juga bahwa para kontraktor juga sudah terima uangnya. Sudah dibayar full 100%. Hanya mungkin tersisa retensi aja 5%. Itu juga nggak seberapa. Nah, bagaimana alokasi mereka, para kontraktor ini kepada para subkon? Iwan Marta, salah satu subkontraktor menilai PT Sansen Exindo dan konsorsium pemenang tender paket 1 dan 2 proyek BTS Bakti tidak kompeten dalam pekerjaannya. Itu sebabnya muncul banyak masalah di lapangan. Konsorsium Fiber Home Indonesia masih berutang 200 miliar rupiah pada grup perusahaan Iwan Marta. Banyak ketidaksiapan dari Sansan sebagai menkonnya Fiber Home. Nah, di sini terlalu naif membiarkan Sansan yang notabene juga tidak punya pengalaman mengelola proyek yang ribuan ataupun lebih ratusan site, dan Fiber Home juga tidak ada punya pengalaman itu juga. Nah, barulah mulai terkuak lah seperti apa, siapa sih yang bermain di belakang ini. Kita awalnya tidak mau ikut seperti itulah, jujur aja. Kalau permasalahan payment, terus masalah hak kita yang dimana kewajiban sudah kita selesaikan, nggak dilanggar gitu loh. Nah, yang bikin keselnya itu muter-muter semuanya, baik dari Sansen yang pemberi kerja maupun owner project untuk konsorsium itu dari Fiber Home. Kalau mereka nge-fake data sampai akhirnya BAU-PHP dan keluar uang, itu kan ranah mereka, bukan kita dari kontraktor. Nah, kalau tidak ada yang bermain di situ ya harusnya uang yang keluar itu tidak akan ngelebihi progres yang ada. Harusnya seperti itu. Tapi kan udah namanya orang serakah itu ya gimana? Susah. Menurut informasi beberapa subkon, kontraktor utama yang paling banyak menyerahkan pekerjaannya ke pihak ketiga adalah PT Sansen Exindo. Sansen Exindo menggarap paket 1 dan 2 BTS Bakti.
Sansan Exindo adalah kontraktor utama dari konsorsium Fiber Home Indonesia, Telkom Infra, dan Multi Transdata. Celakanya, pekerjaan dari PT Sansan ini jugalah yang banyak bermasalah di lapangan. PT Sansan Exindo tak lain dimiliki oleh Jamie Suciawan yang sudah berstatus cekal oleh Kejaksaan Agung sejak 6 Maret 2023. Meski bolak-balik sudah diperiksa dan disebut dalam surat 6 terdakwa lainnya, hingga kini Jamie masih berstatus saksi. Pak, tadi mau konfirmasi lagi. Tadi Bapak kan bilang ada kekurangan pembayaran dari Fiber Home. Itu berapa sih Pak tepatnya? Nanti kan minggu depan akan jadi saksi. Tunggu proses selesai dulu aja ya. Oh, sedikit aja Pak. Terus ada informasi juga Pak, subkon dari Sansan kan juga ada yang belum dibayarkan. Bagaimana tanggapan Pak? Proses hukum masih jalan Pak. Dalam fakta persidangan memang PT Sansan Exindo ini merupakan subkontraktor dari konsorsium PT Fiber Home Technology Indonesia yang mengerjakan, yang ternyata juga memberikan pekerjaannya kepada sekitar 40 perusahaan subkontraktor untuk mengerjakan 792 tower BTS yang menjadi bagiannya. Namun Jamie juga mengaku bahwa pekerjaan yang dilakukannya itu setelah selesai, namun belum dibayarkan juga oleh PT Fiber Home senilai sekitar 50 miliar rupiah. Akademisi dan kaum berdasi tidak sepatutnya bermain mata, kong kali kong, bersekongkol, mengeruk untung dengan cara-cara kotor. Sejak awal proyek direncanakan, sudah muncul tangan-tangan dan niat kotor turut bermain hingga berujung keuangan negara buntung. Metro TV